Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita, yaitu mata pelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, materi kita yang mau kita bahas pada hari ini adalah mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Tetapi sebelum kita membahas materi kita, pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat rahmat dan hidayahnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, jadi yang kita diskusikan atau yang kita bahas pada kesempatan yang ini adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Jadi apa sih Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah? Jadi ada beberapa hal yang coba kita bahas pada bagian ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian dakwah. Pengertian dakwah di sini saya coba bahas dua hal, yaitu berdasarkan bahasa dan berdasarkan istilah. Jadi berdasarkan bahasa, pengertian dakwah adalah berasal dari bahasa atau dari kata bahasa Arab, yaitu kata da'a, yada'u, kemudian dakwatan. Jadi kata ini memiliki sama makna dengan kata an-nida, yang artinya memanggil, mengajak, menyeru. Nah, itu pengertian dakwah berdasarkan bahasa. Kemudian selanjutnya adalah dakwah menurut istilah. Jadi dakwah menurut istilah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Nah, itu berdasarkan istilah. Kemudian yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan membahas mengenai perintah dakwah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan mencoba mengambil 3 surah yang berkaitan dengan perintah dakwah. Tapi sebenarnya ada banyak surah yang lain yang membahas mengenai perintah dakwah. Yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 110. Yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia untuk menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar atau keburukan dan beriman kepada Allah. Itu berdasarkan surat Al-Imran ayat 110. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 107 yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga adalah surat An-Nahl ayat 125, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajar yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk.
yaitu surat An-Nahl ayat 125. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah sasaran dakwah Muhammadiyah. Jadi sasaran dakwah Muhammadiyah berdasarkan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ada dua, yaitu perseorangan dan masyarakat. Perseorangan itu terdiri dari dua sasarannya, yaitu yang sudah beragama Islam yang disebut dengan umat ijabah, sedangkan yang kedua adalah yang beragama selain Islam yang dikenal dengan umat dakwah. Nah, itu untuk perorangan. Kemudian masyarakat. Jadi untuk masyarakat ini sasaran dakwah Muhammadiyah adalah yang bersifat perbaikan, kemudian bimbingan serta peringatan. Jadi Muhammadiyah ada di tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan dalam kegiatan tablik dan aktivitas amal usahanya. Contoh dakwah yang dapat dilakukan Muhammadiyah dalam masyarakat seperti mengelola lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memberikan layanan kesehatan masyarakat seperti PKU, kemudian pemberdayaan sosial seperti panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, itu sasaran dakwah yang bersifat sosial atau masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip dakwah Muhammadiyah. Jadi prinsip dakwah Muhammadiyah itu ada 7. Yang pertama adalah mampu menerjemahkan pesan dan misi dakwah pencerahan dengan menyesuaikan sasaran dakwah yang dituju. Kemudian kedua, mampu memahami dan memetakan komunitas secara lengkap. Kemudian yang ketiga, mampu mengorganisasi dan menggerakkan komunitas. Kemudian yang keempat adalah mampu berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik komunitas. Kemudian yang kelima adalah mampu memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas. Yang keenam, mampu membangkitkan solidaritas komunitas. Sedangkan yang ketujuh adalah mampu mengembangkan proses pencerahan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan yang bermakna sesuai nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa kemajuan. Nah, itu adalah merupakan prinsip dakwah Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah model dakwah Muhammadiyah. Jadi model dakwah Muhammadiyah itu adalah yang pertama dakwah pada komunitas kelas atas. Komunitas kelas atas itu adalah masyarakat yang berpendidikan dan mempunyai kekayaan, harta benda yang cukup. Kemudian komunitas kelas menengah. Komunitas kelas menengah ini adalah memiliki pendidikan yang cukup, kekayaan yang cukup. Kemudian selanjutnya komunitas kelas bawah, yaitu mungkin mereka ada yang berpendidikan, ada yang tidak, tetapi dalam kebutuhan sehari-harinya mungkin tidak mampu mencukupi atau bisa kita katakan adalah miskin. Kemudian selanjutnya adalah komunitas kelas marginal. Kelas marginal ini adalah orang yang tidak berpendidikan juga miskin. Kemudian selanjutnya adalah komunitas virtual, itu komunitas Facebooker, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah komunitas khusus. Jadi komunitas khusus ini maksudnya adalah ada kelompok tertentu seperti bikers, di kelompok sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan model dakwah Muhammadiyah, ruang lingkupnya di sini. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian adalah komunitas khusus ini yang perlu Bapak tekankan bahwa ini bisa terjadi pada anak-anak, misalnya teman bermain, kemudian teman futsal dan lain sebagainya bisa melakukan komunitas dakwah. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal kalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.